Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bahas performance review untuk sepatu Nike Sabrina 1. Sepatu ini setelah gue pakai, jujur aja ngingetin sama sepatu Nike Zoom Freak 5. Terlepas menurut gue sendiri Nike Zoom Freak 5 punya performance yang lebih gokil dibandingkan dengan sepatu ini. Meskipun gue ngerasa begitu, ada beberapa faktor yang menurut gue bisa kalian pertimbangkan kalau kalian pengen beli sepatu ini, karena jelas ada beberapa fitur yang sedikit membedakan antara sepatu ini dibandingkan dengan Nike Zoom Freak 5. Yang pertama adalah dari sisi tractionnya, dimana sepatu ini punya build yang tebel banget, dan sepatu ini cocok kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, terutama dari sisi durabilitas tractionnya. Gue nggak nyangka sih sepatu basket zaman sekarang, apalagi signature shoes, dibikin dengan konsep seperti ini, dimana rubbernya nggak cuma keras, tapi dari sisi implementasinya tebal juga. Dan selama gue pakai sepatu ini, jujur aja gue bisa ngedapetin traction yang solid banget sewaktu gue pakai di lapangan. Yang unik juga di bagian bawahnya, tractionnya tuh menjalar sampai ke area samping dalam, dan ini fitur yang dulunya terkenal banget di sepatu basketnya Kyrie. Jadi kalau kalian melakukan crossover sampai mengikis ke bagian samping sini, kalian akan mendapatkan traction ekstra sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan nggak cuma dari sisi tractionnya aja, tapi dari segi cushionnya, sepatu ini juga cukup diperhatikan karena sepatu ini menggunakan kombinasi antara React Foam dan juga Zoom unit di bagian depan sepatunya. Kalau secara cushioning sendiri, menurut gue sih sepatu ini lumayan ngingetin sama sepatu Nike Paul George. Jadi lumayan mirip-mirip kayak sepatu Nike PG6, dan gue rasa dari sisi sensasi yang ditawarkan bukan merupakan cushion yang bener-bener optimal dari sisi impact protection, tapi merupakan cushioning yang berfokus dalam memberikan kalian court feel dan juga stabilitas waktu menggunakan sepatu ini. Buat kalian yang suka dari sisi responsifnya React Foam, terus kalian dapat dari sisi bouncy-nya Zoom unit di area depan, sepatu ini masih dapat memberikan kedua sensasi tersebut, dan overall feel-nya menurut gue ini merupakan cushioning yang implementasinya terbilang cukup proper. Dan sebenarnya ini jadi salah satu bagian yang gue rasa sangat membedakan antara sepatu ini dengan sepatu Nike Zoom Freak 5, dimana Nike Zoom Freak 5 itu berasa kayak lebih bouncy lagi di area depannya. Di samping itu feel-nya untuk sepatu Nike Zoom Freak 5 juga lebih tinggi, sedangkan untuk sepatu ini sekali lagi guys, kalian akan mendapatkan sensasi yang lebih low profile. Jadi secara stabilitasnya sendiri sepatu ini juga lebih diutamakan ke bagian tersebut. Dan juga kalau dari sisi materialnya, sepatu ini menggunakan build yang cukup basic ala sepatu basket zaman sekarang, dimana untuk materialnya sendiri mostly terdiri dari bahan tekstil. Cuma yang cukup unik di bagian samping sepatunya, di sini ada penggunaan material sejenis kayak flywire, meskipun bukan bener-bener flywire ya, sekarang namanya kayak udah nggak ada namanya gitu zaman sekarang, jadi tapi buildnya kelihatan seperti flywire, dan ini menurut gue memberikan feel yang cukup nyaman juga sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Kalau gue bisa bandingin sama sepatu Nike Jazz 1, secara feel materialnya untuk sepatu ini sih jauh lebih nyaman, dan fittingnya sendiri juga gue ngerasa sepatu ini dapat memberikan containment yang oke banget, terutama di area belakang sepatu ini. Jadi kalian bisa ngeliat juga build yang ditawarkan oleh sepatu ini dari sisi heel counternya, ini cukup identik sama sepatu Nike Kobe 5. Jadi sewaktu kalian menggunakan sepatu ini, kalian tali sepatunya dengan kencang, feel yang gue dapetin di area heel lockdown-nya itu menurut gue sih nyaman banget guys. Di samping itu untuk di area depan sepatunya, gue masih ngerasa ada dead space sedikit, tapi secara overall fitting yang ditawarkan dari sepatu ini terbilang cukup nyaman juga. Buat kalian yang punya kaki lebar atau kalian yang punya punuk kaki yang sedikit lebih tinggi, menurut gue sepatu ini dapat memberikan kenyamanan yang ekstra juga buat kalian, dan kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Buat kalian punya kaki narrow, menurut gue sih secara overall kalian tinggal beli true to size aja. Menurut gue overall lockdown yang ditawarkan di sepatu ini juga masih cukup mumpuni guys. Secara overall build-nya sendiri, gue ngerasa ini merupakan sepatu basket yang terbilang cukup minimalis, build-nya juga terbilang low cut, tapi secara fitur-fitur supportnya, sepatu ini udah dilengkapi oleh semua fitur dasar yang dibutuhkan untuk sebuah sepatu basket. Fitnya yang dapat memberikan lockdown ekstra, terutama di bagian heel, bagian depan sepatunya yang terbilang cukup lebar, ada penggunaan outrigger juga di bagian samping sepatunya, ada foam yang menjalar di bagian samping untuk lateral support, lockdown-nya juga terbilang cukup oke. Semua fitur-fitur tersebut membantu dalam memberikan fitur support yang optimal sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dibantu lagi dengan adanya penggunaan traction yang performance-nya solid, gue ngerasa secara overall sih sepatu ini dapat memberikan kalian performance yang nyaman sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. By the way, untuk sepatu Nike Sabrina 1 ini dijual dengan harga Rp1.909.000. Ini jadi salah satu faktor juga yang menurut gue bisa jadi pertimbangan buat kalian
yang tertarik sama sepatu ini terlepas feel-nya menurut gue lumayan identik sama dengan sepatu Nike Zoom Freak 5. Tapi ada perbedaan harga di mana sepatu ini dijual dengan harga yang lebih terjangkau 1.909.000, dan sekali lagi guys, sepatu ini lebih optimal kalau kalian pengen gunakan di lapangan outdoor dari sisi durabilitas tractionnya. Bagi yang tertarik sama sepatu ini, udah available di beberapa retail store di Indonesia. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike Sabrina 1. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.